Jelaskan. Video pembelajaran materi gerak melingkar. Gerak melingkar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu mengamati benda yang bergerak. Dalam pergerakannya, benda-benda tersebut ada yang bergerak dengan lintasan lurus, lintasan parabola, lintasan melingkar, bahkan lintasan yang tidak beraturan. Dalam video ini, kamu akan mempelajari gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran, yang disebut sebagai gerak melingkar. Perlu diingat bahwa pada gerak melingkar, benda mengalami lintasan berbentuk lingkaran yang sumbu putarnya berada di luar tinjauan partikel benda tersebut. Hal inilah yang membedakan antara gerak melingkar dengan gerak rotasi, yang mana pada gerak rotasi memiliki sumbu putar yang berada di dalam tinjauan partikel benda. Misalnya pada sebuah roda, saat roda berputar, secara umum roda dikatakan mengalami gerak rotasi, karena kita meninjau roda secara keseluruhan dan roda hanya berputar pada porosnya. Sedangkan pada gerak melingkar, yang kita tinjau adalah titik partikel pada ujung roda yang mengalami perpindahan posisi setiap saat, sehingga dalam perpindahannya membentuk lintasan berupa lingkaran. Hampir setiap hari kita melihat sepeda motor, mobil, dan kendaraan beroda lainnya. Apa yang terjadi seandainya kendaraan tersebut tidak memiliki roda? Ya, tentu kendaraan tersebut tidak akan bergerak. Sepeda motor dan mobil dapat berpindah tempat karena adanya titik partikel pada ujung-ujung roda yang berputar. Putaran titik partikel pada ujung roda merupakan contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi gerakan benda yang berbentuk melingkar, seperti lintasan jarum jam tangan dan jarum jam dinding, gerak titik pada ujung compact disc, gerak titik partikel pada ujung pisau blender, gerakan seorang pelari yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran, hingga orbit satelit mengelilingi bumi. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Untuk memahami bagaimana benda dapat bergerak dalam lintasan yang melingkar, kamu akan mempelajari jenis-jenis gerak melingkar, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan, beserta besaran-besaran fisika yang mempengaruhinya. Gerak melingkar beraturan. Apakah yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan? Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran dengan kelajuan linear konstan, namun arah kecepatan linearnya selalu berubah. Ciri-ciri gerak melingkar beraturan adalah memiliki kelajuan linear tetap yang arah vektornya berubah setiap waktu, besar dan arah vektor kecepatan sudut tetap sehingga percepatan sudut sama dengan 0, besar percepatan sentripetal tetap dengan arah selalu menuju ke pusat lingkaran. Apa saja besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan? Tunggu dulu. Untuk mempelajari besaran-besaran dalam gerak melingkar beraturan, kamu harus mengetahui terlebih dahulu konversi satuan sudut dalam gerak melingkar beraturan dan berlaku juga untuk gerak melingkar berubah beraturan. Konversi satuan sudut dalam gerak melingkar adalah sebagai berikut. Satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi radian, dengan nilai pi adalah 3,14. Namun dalam perhitungan gerak melingkar, biasanya nilai pi tidak perlu dijabarkan, cukup ditulis dengan simbol pi. Satuan sudut yang baku atau sesuai dengan standar internasional dinyatakan dalam radian. Jika sudut dalam perhitungan diketahui dalam putaran atau derajat, maka ubahlah ke dalam bentuk radian agar hasil perhitunganmu tepat. Contoh soal. Ubahlah sudut 30 derajat ke dalam radian dan putaran. Diketahui besar sudut 30 derajat. Ditanya besar sudut dalam radian dan besar sudut dalam putaran. Maka dapat kita jawab, ingat,
bahwa 360 derajat sama dengan 2 pi radian sama dengan 1 putaran. Maka besar sudut dalam radian 30 derajat per 360 derajat dikali 2 pi radian sama dengan 1/6 pi radian. Kemudian besar sudut dalam putaran 30 derajat per 360 derajat dikali 1 putaran sama dengan 1/12 putaran. Berapa radian sudut pusat yang dibentuk oleh seperempat putaran? Diketahui banyak putaran sama dengan seperempat putaran. Ditanya, besar sudut dalam radian. Maka dapat kita jawab, ingat bahwa 360 derajat sama dengan 2 pi radian sama dengan 1 putaran. Maka besar sudut dalam radian, seperempat putaran sama dengan seperempat dikali 2 pi radian, yaitu setengah pi radian. Jadi, apa saja besaran-besaran yang berlaku dalam gerak melingkar beraturan? Terdapat 5 besaran pada gerak melingkar beraturan. 1. Periode. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk menempuh satu kali putaran. Jika titik pada ujung compact disc membutuhkan waktu 2 second untuk menempuh satu kali putaran, maka dapat dikatakan bahwa periode compact disc adalah 2 second. Jika untuk menempuh n putaran sebuah benda memerlukan waktu selama t second, maka periode putaran benda dirumuskan periode sama dengan lama benda berputar dibagi dengan banyak putaran yang dilakukan benda dalam selang waktu t. 2. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya putaran yang dilakukan benda dalam waktu 1 second. Jika dalam waktu 1 second sebuah compact disc mampu berputar sebanyak 10 kali, maka frekuensi benda tersebut adalah 10 putaran per second atau 10 Hz. Jika dalam waktu t second sebuah benda berputar sebanyak n kali, frekuensi putaran benda dirumuskan frekuensi sama dengan banyak putaran yang dilakukan benda dibagi dengan lamanya benda berputar. Maka dapat ditemukan bahwa hubungan antara frekuensi dan periode adalah sebagai berikut. Periode sama dengan 1 per frekuensi atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Contoh soal. Sebuah benda bergerak mengitari lintasan berbentuk lingkaran sebanyak 8 kali dalam waktu 2 menit. Tentukan A. Periode putaran benda, B. Frekuensi putaran benda. Diketahui N. Banyak putaran sebanyak 8 putaran, dan T. Lama benda berputar selama 2 menit atau 120 sekon. Maka yang ditanya adalah A. Periode, B. Frekuensi. Dapat kita jawab untuk periode adalah lama benda berputar dibagi banyak putaran, yaitu 120 sekon dibagi 8 putaran, hasilnya adalah 15 sekon, maka periode benda adalah 15 sekon. Kemudian frekuensi adalah banyak putaran dibagi lama benda berputar, yaitu 8 putaran dibagi 120 sekon, sama dengan 1/15 atau 0,067 Hz. 3. Kecepatan sudut. Misalkan sebuah pita diikatkan pada roda sepeda, kemudian diputar dengan kelajuan tertentu. Dalam waktu t second, garis hubung antara pita dengan pusat roda menempuh sudut sebesar theta. Terdapat besaran yang dimiliki pita saat bergerak, yaitu kecepatan sudut. Kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh benda per satuan waktu. Kecepatan sudut dirumuskan omega sama dengan besar sudut yang ditempuh dibagi lama benda berputar. Jika benda berputar satu putaran penuh, maka sudut yang ditempuh benda sebesar 2 pi radian, sedangkan waktu untuk satu putaran merupakan periode putaran benda. Maka kecepatan sudut dapat juga dirumuskan menjadi omega sama dengan 2 pi per periode sama dengan 2 pi dikali frekuensi. 4. Kelajuan linier.
Kelajuan linier adalah panjang lintasan yang ditempuh benda per satuan waktu. Jarak satu putaran penuh yang ditempuh benda merupakan keliling lingkaran. Sedangkan waktu satu putaran merupakan periode. Sehingga kelajuan linier dirumuskan V sama dengan 2pi dikali jari-jari per periode sama dengan 2pi dikali frekuensi dikali jari-jari. Sehingga dapat ditemukan hubungan antara kelajuan linear dengan kecepatan sudut, yaitu sebagai berikut. Kelajuan linear sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Contoh soal. Sebuah pita diikatkan pada ujung roda yang berjari-jari 25 cm. Roda kemudian diputar dengan kelajuan tetap dan dalam waktu 12 detik berputar sebanyak 96 kali. Hitunglah A. Frekuensi putaran pita, B. Periode putaran pita, C. Kecepatan sudut yang dialami pita, D. Kelajuan linier yang dialami pita. Diketahui R. Jari-jari sama dengan 25 cm atau 0,25 meter. T. Waktu tempuh selama 12 sekon. Dan N. Banyak putaran sebanyak 96 putaran. Ditanya A. Frekuensi, B. Periode, C. Kecepatan sudut, dan D. Kelajuan linier. A. Frekuensi. Frekuensi adalah banyak putaran dibagi waktu tempuh, yaitu 96 dibagi 12, sama dengan 8 Hz. B. Periode. Periode adalah 1 per frekuensi, yaitu 1/8, sama dengan 0,125 sekon. C. Kecepatan sudut. Kecepatan sudut dirumuskan dengan 2pi dikali frekuensi, 2pi dikali 8. Maka, kecepatan sudut adalah 16pi radian per sekon. D. Kelajuan linier. Kelajuan linier adalah kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Maka 16pi dikali 0,25 sama dengan 4pi meter per sekon. 5. Percepatan sentripetal. Setiap benda yang bergerak melingkar memiliki suatu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran, yang disebut dengan percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah suatu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran sehingga menyebabkan benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Percepatan sentripetal memiliki arah yang tegak lurus dengan arah kecepatan linier. Percepatan sentripetal menyebabkan benda tetap bergerak dalam lintasan melingkar. Jika suatu benda bergerak melingkar dengan kelajuan linear V, membentuk lingkaran berjari-jari R, maka percepatan sentripetal dirumuskan. Percepatan sentripetal sama dengan kelajuan linear kuadrat dibagi jari-jari lingkaran. Contoh soal. Sebuah bandul berputar dengan frekuensi 10 Hz membentuk lintasan lingkaran berjari-jari 25 cm. Berapakah besar percepatan sentripetal yang dialami bandul tersebut? Diketahui F. Frekuensi sama dengan 10 Hz, R. Jari-jari sama dengan 25 cm sama dengan 0,25 meter. Ditanya, percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal sama dengan kecepatan linier kuadrat dibagi dengan jari-jari. Kecepatan linier dapat kita jabarkan menjadi 2pi dikali frekuensi dikali jari-jari. Maka rumusan percepatan sentripetal dapat juga dituliskan menjadi 4pi kuadrat dikali frekuensi kuadrat dikali dengan jari-jari. Sama dengan 4pi kuadrat dikali 10 kuadrat dikali 0,25. Maka besar percepatan sentripetal yang dialami bandul tersebut adalah 100 pi kuadrat, meter per second kuadrat. Prinsip percepatan sentripetal dimanfaatkan dalam bidang kedokteran untuk mengukur volume sel darah merah melalui sebuah alat yang bernama mikrohematokrit. Bagaimanakah analogi gerak melingkar beraturan dengan gerak lurus beraturan?
Misalkan sebuah sepeda bergerak dengan kecepatan konstan dalam selang waktu tertentu, maka besar perpindahan sepeda dapat dirumuskan delta X sama dengan kelajuan benda dikali waktu tempuh. Perhatikan gerakan pita yang terikat pada roda sepeda yang berputar dengan kecepatan sudut konstan dalam selang waktu tertentu. Maka besar sudut yang ditempuh pita dapat dirumuskan perpindahan sudut sama dengan kecepatan sudut dikali waktu tempuh. Jika kita bandingkan antara gerak sepeda dengan gerak pita pada roda sepeda, maka kita akan melihat suatu kemiripan. Perpindahan pada gerak lurus beraturan mirip dengan perpindahan sudut pada gerak melingkar beraturan. Sedangkan kecepatan pada gerak lurus beraturan mirip dengan kecepatan sudut pada gerak melingkar beraturan. Sehingga kinematika gerak melingkar beraturan mirip dengan kinematika gerak lurus beraturan. Contoh soal. Suatu benda melakukan gerak melingkar beraturan. Dalam selang waktu 4 second, benda menempuh perpindahan sudut sebesar 8 radian. Hitunglah A. Kecepatan sudut benda, B. Perpindahan sudut benda dalam waktu 5 second. Diketahui T. Selang waktu selama 4 second, delta theta atau perpindahan sudut sebesar 8 radian. Ditanya A. Kecepatan sudut, B. Perpindahan sudut dengan T sama dengan 5 second. Dapat kita jawab, A. Kecepatan sudut adalah perpindahan sudut dibagi dengan selang waktu. Maka kita dapatkan kecepatan sudut sebesar 2 radian per second. B. Mencari perpindahan sudut dalam waktu 5 second. Perpindahan sudut adalah kecepatan sudut dikali dengan selang waktu. Telah kita dapatkan kecepatan sudut pada perhitungan sebelumnya sebesar 2 radian per second. Maka, perpindahan sudut benda dalam waktu 5 second menjadi 10 radian. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya.